Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ayah bundanya juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menginjak di hari kelima bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini dan Allah limpahkan selalu kasih sayangnya. Allah selalu berikan kita nikmat iman, dan Allah sampaikan lagi di Ramadan yang berikutnya. Berbicara bulan Ramadan, Masya Allah ya, di bulan Ramadan itu adalah bulannya umat Islam. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat ditunggu dan dirindukan oleh umat Islam. Kenapa tidak? Karena bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan seluruh kebaikan, Allah lipat gandakan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan, dan Allah pun menutup pintu neraka, bahkan Allah mengkerangkeng atau Allah menjeruji setan-setan agar setan-setan itu dibelenggu, ya, setan-setan itu dibelenggu kalau bahasanya. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, kenapa tidak kita harus jadikan momentum? Kita tidak boleh melewatkan bulan Ramadan ini dengan pekerjaan atau kegiatan yang sia-sia. Nah, maka dari itu saya akan menyebutkan bulan Ramadan itu sebagai bulannya literasi. Kenapa bisa seperti itu? Ada dua bukti kenapa saya bisa menyebutkan bulan Ramadan itu sebagai bulannya literasi. Bukti yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, kita sebut sebagai Syahrul Quran. Kemudian bertepatan dengan Al-Quran yang diturunkan, Allah juga menurunkan surat yang pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari kelima ayat tersebut, Allah memerintahkan yang paling pertama yaitu adalah membaca. Nah, kemudian bukti yang kedua, Nabi Muhammad SAW setelah umat Islam menang berperang dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada seluruh tawanan perangnya agar mengajarkan baca dan tulis kepada umat Islam sebagai satu balasan agar tawanan perangnya bisa bebas. Nah, dari semenjak saat itu umat-umat Islam itu berangsur melek membaca atau tidak buta huruf. Nah, dari situ, dari kejadian itu, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Zaid bin Thabit diangkat menjadi sekretaris kerajaan. Nah, dari kedua bukti tersebut kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa sudah dari sejak beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan sudah ada di dalam Al-Quran, dan bahkan Allah sendiri yang memerintahkan untuk kita berliterasi. Apa cara kita berliterasi? Yaitu dengan cara membaca. Nah, ternyata di dalam kalau kita mendalami surat Al-Alaq ayat 1-5, di dalamnya itu tidak hanya kita diperintahkan untuk membaca saja. Yang paling pertama, kita diperintahkan untuk membaca, dalam arti kata kita bisa mengeja, kita bisa melengkapi dari satu huruf ke huruf yang lain, kemudian kita bisa membacanya dalam bentuk satu kalimat atau dalam bentuk satu paragraf. Jika setelah itu kita sudah hatam, nah kita masuk ke Iqra yang kedua. Iqra yang kedua kita harus
menulis. Kita belajar untuk menulis dari apa yang kita bisa baca. Kemudian Iqra yang ketiga, setelah ditulis kita harus memahaminya. Nah, sesuai dengan surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, bahwa Allah juga akan menaikkan derajat orang-orang yang mencari ilmu. Nah, mencari ilmu di situ tuh dalam arti kata apa? Dalam arti kata kita belajar memahami ilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Ilmu agama. Nah, dalam bulan Ramadan ini, kenapa tidak? Allah sudah melimpahkan berbagai banyak kebaikan, berbagai banyak pahala, melipat gandakan pahala. Nah, kita sebagai makhluknya malu dong kalau misalnya kita menyia-nyiakannya dengan pekerjaan yang sia-sia. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita berliterasi dengan cara mendekatkan diri dengan Al-Quran, hidup sesuai dengan tuntunan dan ajaran Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran, menghafalkannya, menghatamkannya, apalagi yang luar biasa adalah mentadaburi Al-Quran. Nah, mungkin ada metode yang bisa kalian lakukan selama bulan Ramadan di rumah dan masih tetap berliterasi khususnya dengan Al-Quran. Ada 5 metode yang sekarang sedang diajarkan, yang sedang diupayakan di dalam PJJ ini, yaitu melalui metode 5A. Yang pertama adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat, kita gimana nih caranya untuk berliterasi dengan tekad yang kuat? Kemarin sudah diajarkan oleh para murabinya untuk membuat goal setting, untuk membuat target-targetan selama di bulan Ramadan. Kira-kira kita selama di bulan Ramadan kita mau berliterasi dengan Al-Qur'annya mau sebanyak apa? Kita targetkan. Kemudian yang kedua, perbanyak tobat. Perbanyak tobatnya dengan cara apa? Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, tadaburi ayat-ayat Al-Quran, baca tafsir-tafsir dari setiap ayat-ayat yang kita baca. Kemudian yang ketiga, perbanyak taubat. Kemudian yang ketiga, taat. Nah, taat ini gimana? Nah, berarti kita harus hidupnya berdasarkan Al-Quran. Gimana hidup berdasarkan Al-Quran? Jaga lisan, khidmat ke orang tua, perlakukan orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih muda daripada kita, sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Kemudian yang keempat, hindari maksiat. Nah, daripada dengar musik-musik yang kurang jelas, lebih baik dengarkan murotal. Kemudian yang kelima, itu adalah tebarkan manfaat. Tebarkan manfaat di sini ini bisa banyak hal. Bisa ikut kajian, bisa bahkan adik-adik semua membuat kajian sendiri, misalnya di angkatannya membuat kajian, kemudian mengundang salah satu ustadz, kemudian menebarkan ilmu-ilmu ke teman-teman yang lainnya, daripada stalking Instagram, daripada stalking status yang kurang jelas dan sia-sia waktunya, lebih apalagi rebahan tanpa ada kegiatan yang pasti. Nah, lebih baik dengerin murotal, dengerin kajian, atau buat kajian sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.